bersama, ya, sharing sama-sama terkait dengan beberapa isu hukum tata negara. Saya sambil berdiri ya, boleh? Jadi kalau misalkan kita melihat dari hukum tata negara itu adalah merupakan suatu tatanan negara, ya, suatu tatanan negara di mana ada nilai-nilai hukum yang berlaku. Nah, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, di dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengatur suatu tatanan negara dan masyarakat. Oleh karenanya, kalau kita melihat mulai kita bangun tidur, ya, bangun tidur, kemudian kita melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Nah, saya boleh bertanya ke Mas siapa namanya? Irfan. Mas Irfan. Mas Irfan, mulai tadi bangun tidur, Anda pasti melakukan aktivitas, yaitu berangkat ke kampus, ya. Nah, berangkat ke kampus itu Anda pasti mengendarai sepeda motor ataupun mobil, ya. Sepeda motor, ya. Tentunya di situ ada aktivitas hukum yang berlaku, ya. Maka Anda ketika misalkan mau mengendarai sepeda motor harus memakai helm, betul sekali, ya, betul sekali. Sehingga aktivitas hukum itu diatur oleh negara kepada masyarakat. Makanya hukum itu kan sifatnya memaksa, ya, sifatnya memaksa sehingga mengatur masyarakat. Kalau nggak pakai helm bagaimana? Ditilang, betul sekali, ya. Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan negara, ya, yang mengatur tentang konsekuensi hukum yang berlaku adalah sanksi. Nah, sanksi itulah yang nanti akan diatur oleh masyarakat bagi pelanggar. Makanya negara itu kan ada prinsip perintah dan larangan, ya. Pada waktu kita menjadi suatu perintah, ya, ketika kemudian menjadi suatu perintah, maka, ya, kita harus melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi hukum yang berlaku. Ketika kita menjadi suatu larangan, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau undang-undang, ya kan? Nah, tadi kena tilang, ya. Kalau misalkan Anda tidak mau memakai helm, ya, hura-hura gitu, ya, pesta-pesta gitu, ya, gitu kayak diviralkan gitu kan, ya. Nah, yang satu boncengan depan, yang satu boncengan belakang gitu kan, ya. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu, diviralkan. Bahkan pada episode viral selanjutnya adalah bagaimana ketika kecelakaan itu diviralkan, ya, kecelakaan, ya, yang mestinya kita harus bisa menolong, ya, tetapi itu diviralkan. Nah, hal itu menjadi suatu kemirisan, ya, bahwa hukum kita itu banyak viral, ya, di media sosial. Tetapi bukan itu esensinya, tetapi bagaimana hukum itu mengatur masyarakat. Oleh karenanya kita akan diskusikan itu bersama-sama, ya, sehingga nantinya diskusi itu berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kekurangan dari beberapa kelompok, apa yang menjadi kelebihan dari beberapa kelompok yang mungkin kita diskusikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara. Apa yang menjadi prinsip hukum tata negara? Bahwa pada prinsip hukum tata negara ada 3, yaitu equality before the law, ya, atau persamaan di hadapan hukum. Bagaimana hukum itu tidak tebang pilih terhadap sesama masyarakat, bahkan dia menjadi pejabat pun, ya. Yang kedua adalah supremacy of law. Supremacy of law itu dikatakan bahwa hukum itu harus ditegakkan
menegakkan supremasi hukum ya di atas kepentingan pribadi, maka korupsi harus ditindak secara supremasi of law. Nah, salah satu contohnya. Yang ketiga adalah due process of law. Due process of law itu bagaimana hakim bertindak adil di dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Nah, itu menjadi suatu tiga prinsip di dalam hukum tata negara. Maka beberapa kasus itu dimensinya akan luas apabila kita mengkaji suatu case per case atau kasus per kasus. Oleh karenanya itu bahwa teman-teman silakan kita mempersiapkan diskusinya. Monggo, kelompok berapa? Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mendiskusikan. Nanti kita akan bantu, makanya kita akan sharing sama-sama, kita akan diskusi sama-sama terhadap suatu permasalahan hukum tata negara. Kita sifatnya belajar bersama. Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang diperbarui untuk menangani kasus penyelewengan dana di lembaga filantropi seperti yang terjadi dengan aksi cepat tanggap ACT. Perubahan ini akan memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana sosial. Alasan dari pakar hukum adalah untuk meningkatkan ketangguhan dan ketanggungjawab terhadap pembiayaan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sosial. Contohnya, dalam kasus penyelewengan dana di Yayasan ACT, beberapa tersangka telah ditetapkan, termasuk Presiden sekaligus pendiri ACT Ayudi dan Presiden ACT yang menjabat saat itu Ibnu Fajar. Dugaan penyelewengan dana di Yayasan ACT mencakup pemotongan donasi yang berlebihan seperti penggunaan dana untuk biaya iklan di Facebook, administrasi bank, penyediaan mekanisme pembayaran donasi, dan gaji para pengurus yang setara atau lebih dari gaji petinggi badan usaha milik negara (BUMN). Staf Pertamina. Dengan perubahan undang-undang, pemerintah akan mengkaji aturan hukum yang menaungi hal-hal terkait pengumpulan uang dan barang sosial seperti pengumpulan bansos untuk memastikan lebih efektif dan transparan dalam mengelola dana sosial. Baik, dari yang dikemukakan kelompok 1 mungkin ada tanggapan, opini, hal-hal yang mungkin hal-hal yang mungkin tadi dianalisa menurut kelompok 1. Dan mencegah penyelewengan dana di masa depan, Menteri Sosial Risma hari ini juga mengkaji ulang undang-undang tersebut untuk mencegah kasus serupa. Jadi intinya itu untuk mencegah kasus yang akan selanjutnya. Kan kasus ini penyelewengan dana, dan kasusnya ada 3. Berarti kan akan terus berlanjut bertahun. Dan untuk mencegah kasus ini, Menteri itu merevisi undang-undang tersebut. Bagaimana, Mas? Ada lagi, teman-teman? Silakan. Artinya bahwa menurut kelompok 1 tadi, undang-undang ini sudah menurut pandangan pakar hukum tata negara sudah expired, perlu diperbarui. Apa-apa yang menjadi konsekuensi
bagi perlindungan korban, apa-apa yang menjadi konsekuensi bagi penegakan untuk pelaku, ya. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki sehingga menurut pendapat pakar hukum tata negara, ya, dikatakan bahwa dalam pengelolaan dana, ya, terutama bantuan sosial dan juga berkoordinasi dengan Bu Menteri Sosial, ya, itu artinya perlu adanya konsekuensi logis pembaharuan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengumpulan uang dan barang, ya, supaya nanti tidak terkocak-kacir, ya, dalam hal pengumpulan bantuan sosial tidak disalurkan kepada yang tidak jelas dan sebagainya, sehingga itu menjadi suatu problematika di masyarakat. Karena esensi bantuan sosial harus tepat sasaran terhadap masyarakat. Itu kurang lebih. Ya. Bagus sekali. Aplaus untuk kelompok. Ada yang lain dari kelompok 3 sekarang. Kelompok 3. Monggo. Suatu tanggung jawab, bukan dalam hal itu melanggar atau tidak, ya, tetapi menjadi salah satu tanggung jawab bagi BUMN, sehingga itu perlu menjadi suatu perhatian karena ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan di dalam pengelolaan dana dan barang, ya, dalam hal bantuan sosial. Nah, itu Pak, menurut pendapat kelompok. Aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah membantu menjawab. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sebentar, ya. Inilah merupakan salah satu bentuk sharing, diskusi bareng-bareng yang enak tanpa melihat suatu kemampuan orang lain, ya, tanpa melihat suatu hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, tetapi kita cair ketika misalkan kita berdiskusi bareng, ya. Nah, inilah enaknya suatu diskusi, walaupun mungkin ada kekurangan, ya, dan ada kelebihannya. Sebagai refleksi dari perkuliahan hari ini bahwa dalam hal beberapa analisa kasus hukum tata negara yang dikemukakan oleh kelompok 1 tadi, memang, ya, entry pointnya, poin pentingnya adalah bagaimana di dalam prinsip hukum tata negara itu untuk melindungi supremasi hukum dan equality before the law atau persamaan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Oleh karenanya saya ingin bertanya, ya, satu pertanyaan saja yang mungkin nanti bisa dijawab, ya, satu pertanyaan saja dalam proses pembelajaran hari ini, ya, apakah sudah paham atau belum paham, ya. Oke, Mbak bisa maju ke depan, Mbaknya next belum? Iya, silakan Mbak. Pertanyaan saya, ini Mbak, tampil saya. Oke, Mbaknya namanya siapa? Marsanda, namanya bagus sekali, Bos, untuk Bapak Sanda. Satu pertanyaan saja dari pembelajaran kali ini terkait dengan analisa dari kelompok 1. Bagaimana komentar Anda tentang analisa dari kelompok 1? Komentar saja. Ya. Ya.
11 untuk kelompok 1 dan